Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang React Native Basic. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bagaimana membuat suatu komponen yang dinamis dengan menggunakan sebuah state. Baik, langsung saja kita ke project kita. Nah, sekarang saya akan membuat page baru untuk state dinamis. Seperti biasa, kita akan membuat index di dalamnya. Kita simpan dan kita akan panggil di app.js. Yang ini akan kita komen karena kita akan concern di halaman state dinamis. Baik, kalau kita simpan, nah sekarang kita sudah memanggil halaman materi komponen dinamis dengan state. Kita akan kembali ke sini dan akan membuat sedikit styling. Baik, nah kita sudah memiliki komponen state dinamis yang akan kita mulai untuk membahas komponen yang dinamis dengan menggunakan state. Baik, saya akan memberikan sampel yang sederhana yang biasa orang gunakan untuk memahami sebuah state. Nah, saya akan membuat sebuah teks di sini, di mana teks ini nanti akan memunculkan angka dimulai dari 0. Di sini saya akan membuat button. Nah, namun buttonnya akan dipanggil dari komponen React Native, karena secara default React Native memiliki komponen button. Nah, concern saya adalah bukan untuk membuat komponen button custom yang dibikin oleh saya sendiri, namun saya akan menggunakan bawaannya React Native. Kemudian kita kasih di sini props title, nama dari buttonnya, tambah. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita memiliki komponen text dan juga button, di mana saya ingin nanti ketika saya klik tambah, ini, angka 0 ini akan terus bertambah, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sesuai dengan saya klik-klik di sini. Nah, gimana cara implementasi hal tersebut? Sedangkan kalau kita menggunakan komponen yang dinamis dengan props untuk merubah ini semua, berarti kan kita harus mengirim props ibaratnya nih. Tapi, gimana cara klik terus berubah? Nah, itu kan tidak ada opsi atau cara lain untuk merubah ini semua. Nah, untuk bisa merubah ini tidak bisa menggunakan props, tapi menggunakan state. Nah, di sini state itu ada dua jenis, karena komponen juga ada dua jenis. Karena saya menggunakan functional komponen atau hooks, maka ada use state. Sedangkan kalau menggunakan class komponen, ada yang namanya state. Nah, kita nanti akan membuat sampel dari dua jenis ini. Baik, kita akan membuat komponen terpisah untuk teks dan button ini. Kita akan buat lagi komponen counter di sini, komponen namanya, atau mungkin kalau mau bahasa Indonesia boleh, mungkin alat hitung atau segala macam boleh. Kemudian kita akan return view untuk bungkusnya. Nah, di sini akan mereturn text dan button. Nah, kita akan cut, pindahkan ke sini. Selanjutnya, di sini kita hanya tinggal memanggil counter. Nah, kita sekarang masih memiliki komponen yang sama. Bedanya kita sudah pindahkan counter ini ke dalam satu komponen terpisah. Selanjutnya kita akan memahami state di spesifik komponen ini, counter. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat initial value dulu. Ini kan 0 ini adalah sebuah initial value atau default value atau nilai awal. Nah, berarti kita akan membuat nilai awal dulu, const. Nilai awal ini kita akan buat dengan sebuah array seperti ini. Kemudian nama tersebut, katakan saya akan membuatnya dengan nama number. Nah, kemudian number ini akan digunakan sebagai state, sama dengan use state. Nah, sebuah use state. Number ini kan yang akan digunakan menjadi sebuah state untuk angka di sini. Kita akan ganti menjadi sebuah number. Nah, number ini kan tadi awalnya pengen dimulai dari 0, berarti kita set initial value-nya adalah 0. Oke. Kalau sudah set seperti ini, kita perlu menentukan cara untuk merubah number ini, karena kan ini ingin dinamis. Kita perlu menentukan cara untuk merubah number ini. Nah, caranya adalah kita buat yang kedua di sini adalah set number. Nah, biasakan penulisannya adalah depannya set, kemudian
Keduanya adalah kata dari nama state itu sendiri. Katakan kalau di sini namanya angka, berarti di sini kita tulis set angka. Nah, seperti itu. Baik, kita akan simpan. Nah, kita akan mulai sebuah fungsi untuk merubah set number. Gimana cara membuatnya? Nah, kita buat di sini di komponen button ini. Kalau dia di press atau on press, nah, jadi di sebuah button itu ada props namanya on press. Berarti fungsinya untuk kalau button ini lagi ditekan, on press, seperti ini, press, nah, dia akan melakukan sebuah fungsi. Nah, cara membuat fungsi kan seperti ini nih, row function. Apa yang dilakukan? Saya bikin sampel dulu alert seperti biasa. Hello button. Nah, seperti ini kita simpan. Sekarang saya akan coba fungsinya, kita klik. Nah, dia muncul alert button, hello button. Oke, nah sekarang bukan untuk memunculkan alert button, tapi saya akan gunakan ini untuk merubah number. Caranya kita panggil fungsi untuk merubahnya yaitu set number. Nah, kemudian kita rubah dengan value barunya. Value barunya adalah number yang lama ditambah 1 gitu. Jadi selalu kalau value lamanya 0 tambah 1 jadi 1. Value lamanya 1 ditambah 1 jadi 2. Begitu seterusnya. Kita simpan. Oke, kalau sudah kita akan coba praktekkan di sini 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Jadi komponen kita sekarang bisa menjadi dinamis, yaitu berubah-ubah nilainya dengan event di dalamnya atau event yang di dalamnya. Kita event klik. Nah, seperti ini dia akan nambah terus. Berbeda dengan props. Props itu harus dikirim. Jadi sebelum komponennya jadi, nilainya harus dikirim dulu baru bisa berubah. Kalau di sini di state itu dia bisa berubah tanpa dikirim value-nya. Hanya kita rubah dengan sebuah function. Nah, seperti ini. Itu adalah komponen yang dinamis dengan menggunakan state. Nah, bagaimana sekarang kalau sampelnya ada 2? Katakan saya membuat counter lagi. Nah, saya simpan. Kemudian kita coba refresh. Nah, untuk yang atas kita tambah terus. Yang bawah kita tambah terus. Nah, ini enaknya. Jadi kita memiliki 2 komponen dengan dinamis yang satu-satunya bisa berbeda satu sama lain. Ini counter yang pertama, ini counter yang kedua. Nah, di situ kita membuat suatu komponen yang dinamis dengan menggunakan state. Ini akan memudahkan kerja kita ke depannya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya membuat komponen ini dengan menggunakan kelas komponen, bukan dengan functional komponen? Baik, kita akan membuat sampel yang sama. Di sini kita buat kelas counter class. Nah, ini saya buat sedikit beda namanya, biar semua tetap kita munculkan. Counter class extend komponen. Nah, komponennya diimport dari React, jangan lupa. Kemudian render return. Nah, ini awalnya saja sudah panjang. Jadi saya biasa menggunakan functional komponen, salah satu alasannya adalah di sini. Jadi untuk membuatnya saja kelas komponen sudah panjang. Tapi tidak masalah, kita akan buat sampelnya. Kita akan copy saja komponen lama yang ini. Kalau di dalam functional komponen untuk mendefinisikan sebuah state, seperti ini caranya. Kalau di kelas komponen untuk mendefinisikan state adalah kita buat yang namanya state, seperti ini. Kemudian kita buat sama dengan. Lalu kita bikin objek. Nah, di dalam objek inilah baru kita tuliskan state apa saja yang kita inginkan. Contoh, kita ingin membuat state namanya number. Nah, sama seperti tadi ya. Default value-nya atau nilai awalnya saya ingin membuatnya 0. Sudah seperti ini. Kalau di functional komponen, cara manggilnya cuma langsung dipanggil number sesuai dengan nama state-nya. Kalau di sini kita perlu panggilnya pakai this titik state titik. Nah, artinya this itu adalah kelas ini dot atau panggil state. Kita panggil state-nya, dot kita panggil number-nya. Kayak gitu. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke. Nah, di sini karena kita belum memiliki set number, kita akan remove dulu, kemudian kita ganti jadi alert saja. Hello button. Oke, kita simpan lagi. Kemudian counter class itu akan kita pakai di sini.
counter class. Nah, jadi ada di bawah komponen counter. Kita akan simpan. Oke, kita muncul sebuah komponen baru yang dibuat dari kelas. Nah, untuk pembeda saya akan membuat judul di masing-masingnya. Nah, kita akan buatkan judul di sini text functional component atau hooks. Nah, seperti ini. Kemudian kalau yang bawah ini class component. Oke, sudah ada judulnya masing-masing. Mungkin kita kasih sedikit styling. Oke, jadi kita akan lanjut lagi untuk membuat state atau mengupdate value dari counter ini dengan menggunakan kelas komponen. Nah, kalau tadi kita menggunakan set number yang udah dibuat di sini untuk mengupdate sebuah state di kelas komponen, kita harus memanggil yang namanya this set state. Nah, ini untuk merubahnya set state. Kemudian kita buka kurung tutup, kita bikin sebuah objek state yang mana yang ingin dirubah, state number yang ingin dirubah. Nah, kemudian value barunya adalah this.state.number, artinya saya memanggil nilai number yang lama, kita tambahkan 1. Nah, kita simpan. Kita coba tambahkan. Nah, dia bertambah sesuai dengan seharusnya. Nah, baik. Sekarang kita akan membuat sampel satu lagi. Kalau kita punya 2, gimana? Kita simpan. Nah, yang ini kita tambah, yang bawah kita tambah. Nah, sama saja. Nah, jadi kalau kita punya banyak komponen, kita bisa membuat komponen yang dinamis dengan menggunakan baik itu functional komponen ataupun kelas komponen. Di sini saya sudah membuat sampel dengan menunjukkan komponen yang dinamis dengan state di functional komponen dan juga kelas komponen. Kedepan pasti kita akan banyak sekali menggunakan state, sehingga pemahaman state ini perlu kita pahami di awal. Baik, demikianlah materi tentang komponen yang dinamis dengan menggunakan state. Semoga bermanfaat.